Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN pimpinan daerah Provinsi Bali, Kamis 3 Februari 2022 melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bali Idewo Agung Gede Lidartawan. Ketua Pimda PKN Bali, Putu Indra Mandala Putra menjelaskan, audiensi ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan PKN di Provinsi Bali. Politisi muda asal Jemberana ini mengaku kepengurusan PKN di Bali mencapai 70%, hanya di Kabupaten Bangli yang belum terbentuk DPC. Namun pihaknya segera menyusun kepengurusan hingga ke kecamatan sebali. Sebagai partai pendatang baru, menghadapi pemilu 2024 menurutnya penuh tantangan, setidaknya harus melewati 3 step, yaitu terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum HAM, selanjutnya verifikasi faktual, kemudian lolos di parlemen dengan melewati parliamentary threshold atau ambang batas 4%. Menurut Indra, pemilu 2024 terdapat bonus demografi yang mana pemegang hak suara dinominasi kaum milenial. Dalam hal ini PKN Bali, khususnya ingin mengajak generasi milenial untuk bergabung dengan PKN yang memiliki ideologi membangkitkan era kejayaan Nusantara saat zaman Majapahit. Jadi kedatangan kita ke KPU hari ini, KPU Provinsi Bali, dalam rangka audiensi sekaligus silaturahmi dalam rangka pengenalan partai kita, Partai Kebangkitan Nusantara, yang merupakan partai baru yang per tanggal 7 Januari 2022 kita sudah resmi disahkan oleh Kemenkumham sebagai partai politik di Indonesia. Jadi dalam rangka itu kami juga dari jajaran pengurus pimpinan daerah Provinsi Bali menyerahkan SK kepengurusan kami kepada KPU Provinsi Bali dan juga meminta arahan-arahan, masukan-masukan dalam rangka kami menghadapi verifikasi faktual nantinya. Untuk kesiapan kami sudah mencapai 70% di seluruh kabupaten kota. Di provinsi kami sudah selesai, saat ini memasuki kabupaten dan kecamatan. Kabupaten hanya minus Bangli, yang lain sudah diproses SK-nya. Setelah itu kita lanjut ke kecamatan. Ya, tentu tidak mudah untuk kami partai baru dan juga tidak mudah untuk semua partai. Jadi dari pimpinan nasional dalam hal ini mencanangkan 3 etape dalam perjalanan kami menuju 2024. Etapa pertama sudah kami lewati, yaitu terdaftar secara resmi di Kemenkumham, memiliki SK resmi pengesahan. Lalu etapa kedua kami menghadapi verifikasi faktual, dan etapa ketiga nanti kami ingin lolos sebagai partai di Senayan dengan melewati parliamentary threshold 4%. Diisi sekitar 70% oleh generasi muda, generasi milenial, yang tentunya juga kami tidak melupakan daripada generasi sebelumnya yang tentu sudah berpengalaman. Mereka ada duduk di Dewan Penasehat rata-rata di setiap kepengurusan. Nah, terkait dengan kepengurusan muda kami, kenapa? Karena pada 2024 pemilu nanti akan ada bonus demografi di mana pemilih diprediksi oleh Badan Statistik itu adalah diisi oleh generasi milenial, bahkan generasi Z. Nah, maka daripada itu kami sudah bersiap sejari dini untuk itu meraih suara-suara daripada generasi milenial dan generasi Z. Dan tidak hanya di Bali, hampir di seluruh provinsi itu juga diisi oleh generasi muda. Contoh di Jakarta kita diisi oleh Putri Karunisa, dia pengurus DPP KNPI. Lalu juga di daerah-daerah lain semua hampir diisi oleh generasi. Gagasan politik daripada PKN sudah sangat jelas. Dari nama kami sudah bisa dibaca, itu Partai Kebangkitan Nusantara, yang pada intinya partai kami ingin mengembalikan lagi kejayaan bangsa ini pada saat kita disebut sebagai suatu bangsa yang mendiami wilayah Nusantara. Yaitu kita menarik mundur itu di era Majapahit, kemasyuran kerajaan Majapahit itu sampai ke Asia, lalu tarik mundur lagi Sriwijaya, kerajaan Islam yang sangat besar, lalu mundur lagi kita ke kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi semangat itulah yang coba kita angkat kembali, bagaimana bangsa ini bisa bangkit kembali. Makna Nusantara di Bali sudah sangat jelas, ya. Bali itu merupakan sempalan setengahnya dari Majapahit. Jadi dari budaya Majapahit datang ke Bali.
Ya tentu kita galakkan lagi kebudayaan-kebudayaan Nusantara yang pernah hilang, contoh gamelan yang dulunya sudah sempat dilupakan. Anak-anak muda mereka sibuk bukan lagi latihan menggambel di banjar-banjar, tapi mereka lebih sibuk main game online, contoh main Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya. Jadi saya lihat nilai-nilai kenusantaraan itu sudah hilang. Itulah yang coba kita galakkan di Bali, juga dari teman-teman di sini yang masuk ke pengurusan juga banyak praktisi-praktisinya langsung, praktisi keris Nusantara, dan banyaklah budaya-budaya Nusantara yang akan kita angkat lagi. Sementara itu, Ketua KPU Bali Idewa Agung Gede Lidartawan menyambut baik kedatangan pengurus PKN. Pihaknya sangat terbuka menerima audiensi dari pengurus-pengurus partai untuk berdiskusi dalam konteks positif. Menurutnya, sekitar 5-7 pengurus partai politik beberapa waktu lalu telah melakukan audiensi. Lidartawan mengaku lebih mudah melakukan komunikasi yang berkaitan dengan tugas-tugasnya selaku Komisi Pemilihan Umum. Teman-teman partai-partai baru sudah mulai berdatangan lah, artinya menyampaikan kepengurusannya, kemudian mau bersilaturahmi dan ya memperkenalkan diri. Ini bagus sebagai wadah kita, sebagai sarana kita untuk kenal satu sama lain. Kalau prosesnya nanti tentu dengan perkenalan begini kita bisa tahu siapa pengurusnya di mana, sehingga komunikasi besok pada saat ada undangan dan lain sebagainya bisa dilakukan. Tapi prinsipnya adalah kita ingin dekat, ya, KPU ingin dekat kepada semua partai politik, ya, bukan semakin menjauh tapi dekat. Dekat, nah artian bukan buat sesuatu yang enggak, tapi dekat, kita bisa melayani dengan baik. Ya, mereka ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan sekretariat dan lain sebagainya, dan juga menyerahkan kepengurusan, dan tentu ini adalah bagian dari silaturahmi saja. Untuk proses pendaftaran nanti itu ada waktunya, ya, itu ada waktunya, tentu berdasarkan nanti PKPU yang akan muncul jadwal dan tahapan. Nah, dengan kita sudah mengenal begini kan, nanti kalau ada informasi apapun di awal kita bisa lebih cepat untuk menyampaikan informasi itu. 5-7 yang sudah ketemu sini, saya nggak ingat ya, karena itu ada catatan di sekretariat mungkin. Tapi yang jelas ini langkah yang bagus dalam rangka membuat demokrasi ini lebih baik. Ya, artinya dengan semua memperkenalkan diri lebih awal, tentu kita akan memfasilitasinya juga jauh lebih baik. Ya, itu urusan partai ya. Bagi saya muda tua sepanjang dia itu memenuhi persyaratan ya silahkan saja. Karena partai politik itu tidak ada persyaratan untuk tua dan muda ya. Yang penting dia punya keanggotaan 1/1000 atau 1000, kemudian punya pengurus di tingkat kabupaten kotanya, di kecamatannya minimal 50%, di provinsi kabupatennya ada 75%. Kan itu. Jadi tidak ada dikotomi tua muda bagi kami di KPU, itu urusan partai.